Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barai Handayani, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Nah, pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas materi dari video pembelajaran yang sebelumnya. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya, saya membahas subbab A atau bab 1. Nah, video pembelajaran hari ini, saya akan membahas subbab B. Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, saya akan melanjutkan materi video pembelajaran sebelumnya. Kalau pada video pembelajaran pertama saya menyampaikan materi subbab A, sekarang kita masuk ke materi subbab B, yaitu upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar. Yang pertama, pengertian disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Suryono Sukanto dan Budi Sulistiowati dalam Sosiologi Suatu Pengantar pada tahun 2015 mengibaratkan disintegrasi seperti tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing. Jika seseorang sedang sakit, bisa dikatakan salah satu bagian tubuhnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada periode awal kemerdekaan, tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan. Golongan tersebut ada yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut kehilangan hak-haknya jika Belanda meninggalkan Indonesia. Secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah berikut. Yang pertama, keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan bentuk negara federal. Yang ketiga, keengganan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di negara bagian bergabung dengan TNI dan menolak kebijakan pemerintahan Hatta untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi dalam tubuh militer yang menekankan profesionalisme. Kedua, masa revolusi fisik. Poin A, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Selain Musso, pemberontakan ini melibatkan tokoh politik nasional yaitu Amir Syarifuddin. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. Penggagas berdirinya Negara Islam Indonesia adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 oleh Kartosoewirjo. Pengaruh Kartosoewirjo kemudian berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar.
C. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Raymond Westerling. Sebagian besar anggota APRA adalah prajurit Koninklijk Nederland Indisch Leger atau disingkat KNIL dan Koninklijk Leger KL yang dipersenjatai. Pemberontakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Mereka berupaya untuk mempertahankan berdirinya negara Pasundan dengan APRA sebagai pasukan militer resminya. Hal ini karena menjelang 1950, keinginan rakyat negara bagian Republik Indonesia Serikat untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI semakin kuat. Satu persatu negara bagian memilih bergabung dengan NKRI. Namun, hal ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi Belanda karena menginginkan Indonesia terpecah belah melalui negara-negara bagiannya dalam RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Dalam ramalan Jayabaya, nama Ratu Adil dikatakan sebagai orang yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz berlangsung di Makassar yang dipimpin oleh Andi Aziz. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KNIL yang tergabung dalam pasukan APRIS dan juga mantan ajudan Presiden Negara Indonesia Timur atau disingkat NIT bersama pasukannya. Masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT. Pemberontakan ini berupa gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas, baik dari Indonesia Timur, NIT maupun NKRI. Pemberontakan ini dimotori oleh para mantan KNIL yang dilatar belakangi khawatiran status mereka terhadap hasil konferensi meja bundar atau KMB. Rakyat kemudian dihasut agar menentang terbentuknya kembali NKRI dan menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI dari Jawa ke Maluku. Ketiga, masa demokrasi liberal. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Pergolakan daerah yang juga berpotensi sebagai upaya disintegrasi terjadi pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Pergolakan yang muncul di Sumatera dan Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, mereka merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya kepada parlemen dalam mengubah kebijakan. Akhirnya, mereka menempuh jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerah. Keempat, masa demokrasi terpimpin. Pemberontakan gerakan PKI 30 September 1965 atau disingkat G30 SPKI. Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui Dekrit Presiden tersebut dan atas persetujuan Kabinet Karya Pimpinan Perdana Menteri Juanda, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Dengan tampilnya Presiden Soekarno sebagai kepala negara, diharapkan keadaan pemerintahan menjadi lebih baik. Namun, tidak demikian kenyataannya. Pada masa ini, disintegrasi masih saja terjadi, bahkan dalam skala yang lebih besar.
G30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September yang terjadi pada 1965 merupakan upaya disintegrasi terakhir pada masa kepemimpinan Soekarno. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Nah, barusan kalian telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami dan dimengerti? Semoga kalian bisa paham dan mengerti isi dari materi video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handayani, tempat mengagumkan harapan kami.